Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Rehani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang statistik parametrik atau uji beda ya teman-teman. Atau juga bisa dibilang t-test. Pertama, statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang memperkembangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data itu menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan data statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Lanjut ke uji beda. Uji beda t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Nah, itu. Lalu one sample t-test, peneliti uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk mengetahui rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Ini adalah hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya yang A ada H0 rata-rata sama dengan nilai acuan. Dan yang B ada HA, rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nanti kita akan lihat untuk di outputnya rata-rata data kita itu sama atau enggak sama si test value itu. Jika sama berarti HO, dan jika tidak berarti HA. Sorry, tadi H0 bukan HO. Dan kita masuk ke kriteria. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Rata-rata sama dengan nilai acuan. Dan yang B, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, selain menggunakan hipotesis dan kriteria, untuk pengambilan keputusan kita juga bisa menggunakan T-tabel dengan rumus alpha dibagi 2 degree of freedom. Alpha itu 0,05, degree of freedom itu derajat kebebasan, merupakan derajat kebebasan. Nah, seperti itu. Lalu kita ke contoh one sample t-test. Sekarang di setiap kasus itu dibutuhkan hipotesis dan kriteria untuk pengambilan keputusannya. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang. N-nya 10 ya, berarti 10 orang mahasiswa. Nilai acuannya adalah 55 kg. Kenapa sih 55 kg? Karena di sini adalah sama dengan 55 kg. Begitu teman-teman. Jadi kita langsung ke sini, pedoman pengambil keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test. H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 5,5 kg. Dan HA, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Dan di sini ada pedoman pengambilan keputusan uji one sample t-test.
Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai signifikan. Dengan nilai signifikasi yang digunakan, SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Yang pertama, jika signifikasi total kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan ke nomor 2 sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Langsung kita masuk ke SPSS-nya. Pertama saya akan membuka data Excel yang saya punya terlebih dahulu. Klik file, open data, lalu saya filenya ganti Excel. Kita pilih yang data latihan one sample t-test. Selanjutnya kita tunggu. Nah, kalau udah seperti ini, klik OK. Nah, klik OK. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam SPSS-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah uji one sample t-test-nya. Pertama kita akan klik analis, langsung ke compare means dan one sample t-test. Nah, tes variabelnya kita masukin berat badan, lalu value testnya kita tulis 55 karena kan tadi analisnya 55. Kita klik OK. Lalu di sini keluar outputnya. Nah, interpretasinya itu adalah table output one sample statistik. Berdasarkan table output one sample statistik diperoleh hasil dan rincian nilai statistik deskriptif, yaitu nilai N sebesar 10 dengan rata-rata 59 dengan standar deviasi 7,379 dan standar error mean-nya 2,333. Lalu juga ada table one sample test. Ini kan diperoleh nilai T atau T hitungnya itu sebesar 1,714 dengan degree of freedom-nya 9 dan signifikasi totalnya ada 0,121 dengan mean difference-nya 4 dan ada 95% confidence interval of the difference. Yang lower ada minus 1,28 dan yang upper ada 9,28. Kalian ada yang bingung gak sih kenapa di sini meannya itu 5,9 tapi test value-nya 55? Karena 59 itu masih dianggap dekat dengan 55 ya teman-teman. Jadi karena mendekati maka masih kita anggap sama. Selanjutnya kita akan mengambil keputusan. Balik lagi ke PowerPoint sebentar. Nah, di sini kan ada nilai signifikan total kita kan 0,121. Berarti 0,121 itu lebih besar dari 0,05. Maka kita itu ngambil yang nomor 2 ya. H0 diterima dan HA ditolak karena nilai signifikan kita lebih besar dari 0,05. Nah, untuk rumusan yang kedua menggunakan T hitung dan T tabel. Nah, di sini kita bisa lihat T hitung ini tuh 1,714 dan degree of freedom-nya 9. Nah, rumus T tabel itu kan alpha dibagi 2 titik koma degree of freedom. Di alfanya itu kan 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,025. Lalu kita lihat T tabelnya di sini yang 0,025. Nah, ini kolom keempat ya. Habis itu kita cari degree of freedom-nya. Tadi kan kita dapat 9. Berarti ini kan degree of freedom-nya 9. Nah, tapi kita ngambilnya yang bagian 0,025-nya nih. Berarti yang ini 2,26216. Nah, kita sekarang balik lagi ke PPT hipotesis.
Terus tadi kan di tabelnya sebesar 2,26 sekian, yang mana lebih besar dari T hitung. T tabel lebih besar dari T hitung kan, yang ada di output sebesar 1,714. Jadi kan T tabelnya itu 2,26, sedangkan T hitungnya tadi yang ada di tabel 1,714. Berarti kan lebih besar T tabelnya. Berarti HO diterima dan HA ditolak. Berarti yang ini ya, HO diterima sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan. Bisa kita ambil keputusan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC 2019 itu nilai acuan sebesar 55 kg. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita akan menguji itu sampel t-test. Jadi uji beda t-test 2 sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Jadi kita akan membandingkan dua rata-rata sampel. Nah, dua rata-rata sampel ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada independent t-test dan ada paired t-test. Yang pertama kita mau uji yang independent t-test dulu nih. Uji independent t-test simple test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Seperti namanya, independent berarti sendiri, nggak sama siapa-siapa. Nah, independent t-test ini adalah contoh kasusnya. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A kelompok 1, kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan kelas B untuk kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value-nya itu kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, ini adalah pedoman pengambilan keputusannya. HO, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama. H0 memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dan dengan kelompok 2. HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Dan yang ini, jika signifikan totalnya lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B. Lalu sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B. Seperti itu. Nah, di sini jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan sama, berarti sama ya, kalau nggak ada perbedaan berarti sama rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. T tabel itu rumusnya masih seperti tadi, alfa dibagi 2 titik koma degree of freedom, alfanya 0,05 dan degree of freedom adalah derajat kebebasan. Langsung kita lanjut aja ke SPSS-nya. Kita buka file yang udah saya punya. Open data, Excel independent test, oke. Ini klik oke aja. Nah, ini kan masih kayak gini nih. Kita pengen ubah dulu nih. Kita transform, record, kelompok. Nah, yang tidak menggunakan Excel, tidak menggunakan Excel 1,
dan menggunakan Excel 2. Add, oke. Nah, ini kan langsung kerubah nih, udah kubah semua. Lalu kita cek variable view-nya, type-nya kita ganti ke numeric, dan value-nya kita ganti 1 ada tidak menggunakan Excel. Yang kedua ada menggunakan Excel. Nah, oke. Nah, ini kan udah kebaca nih, berarti sama sistemnya ya. Langsung aja kita lanjut coba independent testnya. Klik analis, compare means, lalu independent test. Nah, kita masukin nilai itu di test variable dan kelompok di grup variable. Define group 1 adalah kelompok 1, tapi kita namain 1 aja, dan grup 2, 2. Oke. Langsung muncul output seperti ini. Untuk interpretasinya, grup table statistik, diketahui jumlah data mahasiswa belajar kelompok 1 yang tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 yang menggunakan Excel. Yang tidak menggunakan Excel jumlahnya 15 orang dengan nilai rata-rata 82,27 dengan standar deviasi 7,658 dan standar error means-nya ada 1,977. Dan yang menggunakan Excel ada 15 orang dengan nilai rata-rata 88,60 dengan standar deviasi 6,663 dengan standar error means-nya 1,720. Lalu dari rata-rata ini udah terlihat lebih bagus yang kelompok 2 ya teman-teman, karena ini lebih besar daripada kelompok 1 yang tidak menggunakan Excel. Jadi hipotesis yang benar adalah, kita balik ke sini. Nih, kelompok memiliki rata-rata yang berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, oke. Kita balik ke output. Nah, untuk independent simple test ada 11 test of equality of variance dengan nilai accrual variance assumed frekuensinya 0,310, nilai signifikasinya 0,582, T hitungnya sebesar minus 2,416, degree of freedom-nya ada 28, signifikan totalnya ada 0,022, means difference-nya ada minus 6,333, standar error difference-nya ada 2,621, dan 95 confidence interval of the difference-nya yang lower ada minus 11,702 dan yang upper ada minus 0,965, yang dimana signifikan totalnya itu 0,022, berarti itu kurang, yang artinya kurang dari 0,05, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Nih, HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B. Lalu kita akan melihat hasilnya di T-table juga. Kita bisa lihat di output. Di sini T hitungnya ada minus 2,416 dan degree of freedom-nya ada 28. Rumusnya masih seperti tadi. Alpha dibagi 2 degree of freedom berarti 0,025, terus degree of freedom-nya kita lihat yang 28. Nih. 2,04841 kan. Nah, dimana T hitung berarti kan lebih besar. Tadi T hitungnya itu
2,416 ya kan. Nih T hitungnya 2,416 lebih besar dari T tabel yang 2,04. Berarti T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, berarti yang adanya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Untuk independent testnya sampai sini. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba ketiga, yaitu dengan period t-test. Uji coba period simple t-test merupakan bagian dari uji hipotetis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji period simple t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio, data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Lanjut ke contoh soalnya. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Ini pedoman pengambilan keputusannya. H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat tersebut. Lalu ada HA, ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun badan tersebut. Lalu jika nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, ini untuk T tabel dan T hitungnya. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, ini adalah rumusnya. T tabel seperti tadi masih sama dan tidak berubah. Alpha dibagi 2 degree of freedom, alfanya 0,05 dan degree of freedom adalah derajat kebebasan. Lanjut kita ke SPSS nya aja. Kita bakal open data baru yang ini, period t-test, open. Kita klik OK. Nah, ini datanya udah masuk. Nah, kita mulai aja langsung uji ke analis, compare means, langsung period simple t-test. Variabel 1 dimasukin berat badan sebelum, dan variabel kedua dimasukin berat badan sesudah. Lalu kita klik OK. Akan keluar seperti ini outputnya. Ada 3, period simple statistic, period sample correlation, dan period sample test. Nah, yang pertama, interpretasinya adalah kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif kedua sampel yang diketahui, yaitu berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Berat badan sebelum dengan nilai rata-rata 6,81, dengan jumlah sampelnya ada 16 orang mahasiswa dengan standar deviasi 6,656 dan standar error means-nya ada 1,664. Lalu berat badan sesudahnya dengan nilai rata-rata 61,94 dengan jumlah sampel 16, standar deviasinya 6,403 dan standar error mean-nya ada 1,601. Nah, ini adalah yang kedua, period simple correlation. Menunjukkan hasil kolerasi hubungan kedua data. Ada data berat badan sebelum dan berat badan sesudah dengan jumlah sampel atau nilai N sebanyak 16 orang mahasiswa
dengan nilai correlationnya ada 0,899, nilai signifikasinya 0,000, yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitasnya yaitu 0,05, yang dapat disimpulkan adanya hubungan variabel berat badan sebelum dan sesudah diberi obat. Lalu ada period simple t-test. Ini outputnya rata-ratanya ada 4,875, standar deviasinya 2,941, standar error means-nya ada 0,735, 95 confidence interval of the difference-nya yang lower ada 3,308, yang upper ada 6,442. Lalu T hitungnya sebesar 6,630, DJ of freedom-nya ada 15 dan signifikan totalnya 0,000. Yang berarti signifikannya bisa dikatakan lebih kecil dari 0,05. Berarti nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Kita lihat di sini, signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima ya teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu kita akan menggunakan T-tabelnya. Kita bisa lihat tadi outputnya mana. Nih, T hitungnya ada 6,630, DJ of freedom-nya ada 15. Nah, tadi masih sama ya, 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Tadi DJ of freedom-nya adalah 15, berarti kita yang lihat yang 15 nih. Berarti ini ya, 2,13145. Yang mana lebih kecil dari T hitungnya. Berarti T tabel lebih kecil dari T hitung. Kita lihat di sini T tabel lebih kecil dari T hitung. Berarti yang ini ya, T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti sama kayak tadi kan, ini tuh sebenarnya dua-duanya sama aja, cuma kita bisa memilih mau pakai yang mana pengambilan keputusannya. Bisa pakai cara interpretasi yang dari outputnya yang dijelaskan pertama, atau bisa dilihat dari T tabel seperti ini. Jadi segitu aja materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.